Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum sel tumbuhan. Nama Lilintia Alfi Rahmadani dengan NIM 2502048 dan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang. Sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan pada tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku dan terdiri dari berbagai komponen yang mendukung sel tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi yang penting. Dinding sel tumbuhan terbuat dari selulosa yang berfungsi memberikan bentuk dan perlindungan ekstra bagi sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan bagian terkecil dari tumbuhan yang mampu menjalankan fungsi kehidupan secara mandiri dan tersusun dari berbagai organel seperti inti sel, sitoplasma, dan kloroplas. Sel tumbuhan adalah unit kehidupan terkecil yang menjadi dasar pembentukan jaringan dan organ tumbuhan, memiliki kemampuan untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan menggunakan mikroskop sederhana yang dibuatnya sendiri dan menemukan ruang-ruang kosong yang ia namakan sebagai sel, dari bahasa Latin cellula yang berarti ruangan kecil. Bentuk sel sendiri sangat beragam. Ada yang berbentuk bulat, pipih, lonjong, tidak beraturan atau memanjang. Dan juga, sel tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tetapi harus menggunakan alat khusus yang disebut dengan mikroskop. Tujuan praktikum. Setelah praktikum mengamati sel dilakukan, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, memahami dan menjelaskan organel-organel yang ada pada sel dan mampu menggambarkannya secara detail. Yang kedua, memahami dan menjelaskan fungsi-fungsi organel sel dalam mendukung kehidupan tanaman. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan struktur sel, yaitu dinding sel, sitoplasma, inti sel, plastida, dan vakuola. Untuk alat dan bahan. Alat-alatnya yang pertama ada mikroskop cahaya, pipet tetes, tisu, objek las dan cover glass, pinsel, cutter, pensil, dan buku gambar. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada lugos iodin, air suling, kertas label, royal discolor, dan allium cepa. Untuk cara kerja royal discolor, iris tipis lapisan epidermis luarnya, lalu ditetesi dengan lugos iodin setetes. Kemudian ditutup dengan cover glass dan pastikan tidak ada gelembung udara. Setelah dipastikan tidak ada gelembung udara, lalu letakkan di mikroskop dan lapisan epidermis royal discolor bisa diamati. Lanjut untuk allium cepa. Untuk cara kerja allium cepa sama dengan tanaman royal discolor, hanya saja allium cepa ditetesi dengan setetes air suling. Setelah ditetesi dengan air suling, kemudian ditutup dengan cover glass dan harus dipastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Mikroskop dan diamati sel yang ada pada allium cepa. Hasil tanaman royal discolor yang ditetesi dengan lugos iodin. Dari hasil pengamatan melalui mikroskop dapat dilihat royal discolor berbentuk persegi panjang dan tersusun rapi, terlihat dengan jelas vakuola besar berisi cairan berwarna ungu. Sedangkan allium cepa yang ditetesi dengan air suling, dari hasil pengamatan melalui mikroskop dapat dilihat allium cepa berbentuk persegi panjang dan tidak beraturan. Bagian-bagian selnya juga terlihat kurang jelas karena hanya ditetesi dengan air suling.
Pembahasan. Ketika daun rhodiocolor ditetesi dengan larutan lugol-iodin, bagian-bagian sel, dinding sel, sitoplasma, dan vakuola akan tampak lebih jelas karena zat iodium bereaksi dengan pati atau amilum dan memberikan kontras warna yang menonjol di bawah mikroskop. Namun, ketika dialin sepa diletakkan di atas kaca preparat yang ditetesi dengan air suling, warna yang dihasilkannya tidak terlalu jelas antara bagian-bagian sel yang diamati. Intinya, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal dan vakuola yang besar. Kesimpulan, sel tumbuhan punya ciri khas tersendiri, yaitu memiliki dinding sel, inti sel, dan vakuola yang besar yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Lugos iodin membantu kami dalam praktikum untuk memperjelas struktur sel tumbuhan di bawah mikroskop.